Proses seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur kini memasuki tahap wawancara. Bertempat di Hotel Sasanto Kupang, ratusan peserta dari 4 zona diwawancarai tim seleksi atau tim sel yang terdiri dari akademisi hingga praktisi hukum. Ketua Tim Seleksi Zona 1, Mikhail Tomasusu mengatakan, berbagai tahapan dilakukan sesuai standar dan mekanisme yang ditetapkan Bawaslu RI. Berbagai latar belakang masyarakat diketahui ikut seleksi sebagai calon anggota Bawaslu periode 2023-2028. Kemudian setelah kesehatan dan wawancara ini mekanismenya kami lakukan di forum ini, kemudian dokumen ini kami langsung upload. Mereka di teman-teman Bawaslu RI yang akan mengkompilasikan karena kami hanya lihat dan menyaksikan di SPN sana, para dokes itu melakukan tes kesehatan kepada peserta, sementara hasil yang produk daripada SPN di sana langsung dikirim ke Mabes di sana melalui dokes juga, kemudian dikirim ke Bawaslu RI, kemudian baru hasilnya disampaikan kepada kita. Kami pun hasil wawancara ini akan kirim ke Bawaslu RI, kemudian mereka yang mengkompilasikan dan kami menerima hasilnya. Kurang lebih secara keseluruhan tahapannya itu diharapkan nanti hari Jumat nanti semua proses wawancara ini, karena di Daratan Timur Zona 1 ini kami mencakup 88 bakal calon, yaitu dari 20 di Kabupaten Kupang, 20 di TTS, sedangkan di 4 kabupaten kota yang lain itu ada 12. Jadi ada sekitar 88 orang yang kami wawancara di sini. Sejauh ini sudah ada belum Pak dari para peserta ini yang ternyata terbukti bahwa melanggar aturan yang... Ya, ada. Kemarin dari sejak perekrutan administrasi itu ada beberapa yang kami diskualifikasi karena memang melanggar aturan. Seperti yang digambarkan tadi, ada yang umurnya belum cukup, ada yang masuk dalam daftar caleg, yang belum mencapai 5 tahun, yang caleg yang belum. Oh ya, terkait dengan partai politik. Kemudian ada juga yang hal lain yang tidak diatur di dalam buku pedoman itu kami diskualifikasi. Bahkan ada juga yang sampai ke beberapa tahap berikutnya juga masih ditemukan, sehingga itu menjadi tugas kami sebagai tim sel untuk mengklarifikasi. Sementara demi menjaga integritas dalam proses seleksi, tim pansel tunduk pada pedoman dan aturan yang diberikan Bawaslu RI. Tim seleksi berharap calon anggota Bawaslu yang lolos menjadi komisioner Bawaslu ialah orang-orang yang memenuhi kriteria sesuai regulasi dan keinginan negara. Catatan khusus sih relatif ya, artinya bahwa ketika kita melihat masing-masing peserta mulai dari tahapan awal sampai hari ini, sampai tahapan interview itu, kita juga melihat kemampuan mereka dari cara dia menyampaikan materinya atau saat dia presentasi makalah yang dia tulis kepada kita itu dengan pemaparan yang lugas, kemudian kemampuan menguasai regulasi, aturan undang-undang, dan juga kemampuan berinteraksi tentunya. Ada 7 poin penting yang kami coba menggali dari para peserta yang sampai pada tahap wawancara itu. Ada integritas diri, ada komitmen dan motivasi, ada penguasaan materi dan strategi kepenguasaan pemilu. Itu juga mencakup bagaimana mereka memahami aturan, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu. Nah, itu juga kita cari tahu. Kemampuan komunikasi dan kerjasama tim, kemudian kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi, pengetahuan muatan lokal dan tata kelola pemilu inklusif, visi-visi gagasan. Nah, visi gagasan ini barangkali itu yang mereka perlu menjual diri mereka untuk kami bisa menilai sebagai tim penilai. Dan yang terakhir itu pengalaman di bidang kepemiluan. Itu juga merupakan poin penting untuk bisa kami akomodir sebagai kemampuan mereka untuk kami bisa akomodir pada tahap selanjutnya. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.